a'tainakal kautsar. Kenapa kita sering membacakannya di dalam salat? Supaya salat kita cepat selesai. Hah? Tetapi surat ini meskipun sangat pendek, tetapi hikmahnya itu sangat besar. Apalagi kalau kita tahu asbabun nuzulnya, tahu maksud Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Kalau kita pun juga tahu tafsirnya, aqwalul ulama dalam surat ini, insyaallah hikmahnya sangat besar. Surat ini berkaitan dengan kondisi kita waktu kita sekarang, yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi Idul Adha atau Idul Qurban. Surat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, diturunkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisinya sangat susah. Sangat susah saat itu. Kenapa susah, Pak Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki berapa anak? 7 anak. 7 anak. Yang perempuan berapa? 4. Yang laki-laki berapa? 3. Masih ingat namanya siapa? Yang pertama Al-Qasim. Oleh karena itu Rasulullah selalu dipanggil Abul Qasim. Kenapa Abul Qasim? Karena Al-Qasim ini anak pertamanya, anak laki-laki pertama. Al-Qasim. Yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga namanya Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal dunia. Bahkan mereka meninggal dunia usianya belum mencapai 2 tahun. Kalau Al-Qasim persis 2 tahun. Kalau Abdullah belum mencapai 2 tahun. Kalau Ibrahim ada perbedaan di antara ulama, di antara 14 tahun sampai 8, di antara 14 bulan sampai 18 bulan. Belum juga 2 tahun. Luar biasa. Ketika Ibrahim meninggal, dan ini anak laki-laki terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sedih dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat susah. Para kafir Quraisy yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejek-ejek Rasulullah dalam kondisi yang susah. Apa kata mereka? Kata kafir-kafir Quraisy, innahu la abtar. Rasulullah atau Muhammad ini sudah abtar. Apa artinya abtar? Putus keturunannya. Sisa hanya anak perempuan. Kalau laki-laki, tidak ada yang mewarisi namanya. Tidak ada yang mewarisi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara mindset orang Arab, itu hal yang sangat menyedihkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang susah, baru anaknya meninggal. Malah banyak orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara anaknya yang meninggal. Jadi di sini banyak musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perasaannya benar-benar terluka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar di kondisi tersebut. Di dalam surat Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar, ya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Lihat, Al-Kautsar bukan Al-Kautsar. Sa itu sin, S. Sedangkan itu ta, Al-Kautsar. Apa artinya Al-Kautsar? Al-Kautsar datang dari kata kathir. Kathir dalam bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab, ibu-ibu, bapak-bapak? Al-Kautsar itu artinya kathir. Kathir itu artinya banyak. Banyak. Menurut beberapa ulama ada 3 tafsirnya. Yang pertama, nikmat yang banyak yang selalu mengalir kepadamu ya Rasulullah. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menasihati, yang memberikan wahyu, yang memberikan masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat itu untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk Muhammad. Jadi Al-Kautsar, hai manusia, hai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Artinya apa? Kalau Allah mencabut satu nikmat, masih ada jutaan, miliaran, triliunan nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau suatu hari kita ditimpa
kemiskinan, kefakiran, masih ada nikmat mata yang sehat, masih ada badan yang sehat, masih ada umur yang panjang, masih ada keluarga, masih ada rumah, masih kita bisa makan, bisa minum, masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita. Tetapi banyak di antara manusia, kalau ada kesusahan, kesulitan, yang diingat hanya kesulitan dan kesusahan. Itu yang membuat dia stres, membuat dia sedih, membuat dia depresi. Kenapa? Yang diingat hanya masalah-masalahnya. Jadi kata di dalam peribahasa, unzur ilal kubil mal'an. Saat kita mengisi gelas untuk minum, kita minum sebagian, ada sebagian dari gelas kosong, ada sebagian terisi dengan air. Nah, orang yang punya negative thinking selalu memikirkan yang kosong. Kosong, ini gelasnya kosong. Padahal kalau menurunkan hanya pandangannya sedikit, akan melihat bahwasanya bagian besar dari gelas itu terisi dengan air. Begitu juga kita ibu-ibu, bapak-bapak. Saat kita ada masalah, kita melihat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari mengalir kepada kita. Salah satunya mata. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tawar-menawar sekarang. Boleh enggak saya beli mata ibu dan bapak? Berapa, mau beli berapa Pak Ustaz? Saya sanggup bayar 10 juta. Ridha enggak ya? Tidak. Kak, masa saya kasih mata saya dengan harga 10 juta? Saya kasih 100 juta. Mau enggak? Pasti tidak mau. Saya kasih 1 M. Tidak mau Pak Ustaz. Kalaupun juga kita mengumpulkan semua duit dan uang yang ada di dunia ini, supaya kita jual mata kita nggak akan ridha. Nggak akan ridha. Karena mata ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga, lebih bernilai dari dunia dan segala isinya. Apalagi nikmat telinga, apalagi nikmat mulut, apalagi nikmat badan yang sehat, apalagi nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengalir kepada kita setiap hari. Tetapi kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ditimba musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya memikirkan musibah dan tidak pernah memikirkan nikmat yang mengalir kepada kita. Itu bedaan antara orang yang ridha dan orang yang tidak. Kalau sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq gelarnya apa? LCMA. Bukan kan? Gelar Rasulullah, gelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah meridai Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridai dia. Umar bin Khattab gelarnya apa? Radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala ini gelar yang tinggi. Apa artinya ridha? Merasa bahagia, merasa tenang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdirnya, kita tetap ridha, kita tetap bahagia. Dalam hadis yang sahih, ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu khair. Kondisi orang beriman itu sangat dahsyat. Kenapa Pak Ustaz sangat dahsyat? Karena inna amrahu kulluhu lahu khair. Jadi setiap kondisi, apapun kondisinya, itu insya Allah kebaikan bagi orang beriman. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dia lagi diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, memuji Allah apapun yang diberikan dari Allah kepada dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesusahan, kesulitan, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Sabar, tetap tenang dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia bersabar, fakana khairan lah, akan mengalir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita pahala yang melimpah. Oleh karena itu orang beriman insyaallah tidak akan pernah stres, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah depresi, karena apapun kondisinya itu membuat dia menikmati. Saat dia ada musibah dan masalah, dia menikmati pahala yang mengalir dari Allah kepadanya. Kalau ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menikmatinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, "Ya Muhammad, jangan bersedih." Bisa jadi hanya satu mata atau bisa jadi satu nikmat dari Allah itu dicabut, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Setiap kali saya sudah pernah bertemu sama banyak orang yang diberisi. Karena sering saya diundang untuk meruqyah orang. Dan banyak orang yang stres, depresi itu gara-gara hanya memikirkan masalah. Memikirkan masalah dan tidak pernah memikirkan sisi terang dari kehidupannya. Hanya memikirkan sisi gelap. Selalu, ya, saya ada masalah sama keluarga. Saya ada masalah ekonomi. Saya ada masalah hubungan dengan orang-orang yang saya cintai. Masalah. Saat kita memikirkan masalah, maka internal brain kita hanya akan memikirkan masalah. Atau pikiran dalam kita, internal brain kita akan hanya memikirkan masalah. Dan seolah-olah kehidupan kita itu hanya masalah terus. Sampai kita putus asa. Kalau putus asa, kita di antara dua, penuh diri atau hidup dalam kondisi sakit jiwa, depresi. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat yang sangat pendek ini, "Inna a'tainakal kautsar." Ingat, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terus mengalir kepada kita. Yang penting kita buka mata, buka telinga, supaya kita mengetahui nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita. Dalam beberapa tafsir, Al-Kautsar itu adalah sungai, air yang mengalir sebelum masuk surga. Setiap orang yang meminum dari air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Berarti orang yang meminum dari air tersebut tidak akan pernah masuk neraka. Oleh karena itu setelah azan selesai, La ilaha illallah, kita mulai berdoa. Di antara doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasqina min yadihi syarifah syarbatan la nadma'u ba'daha abada. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan supaya kita meminum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sungai tersebut yang namanya Al-Kautsar, syarbatan. Meminum, kalau kita meminum dari air tersebut kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu yang namanya Al-Kautsar. Itu dikhususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada sunnah Rasul. Jadi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita taat kepada sunnahnya. Buktinya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita menghafal dan mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengamalkannya. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan balas kita dengan syarbatan la nadma'u ba'daha abada. Dengan memberikan kepada kita minuman yang membuat kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu kapan diberikan kepada kita? Akan diberikan kepada kita hari kiamat. Hari kiamat. Saat orang lain sedang bersusah-susah, sedang kepanasannya luar biasa, banyak orang yang haus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu kita dengan air tersebut, yaitu Al-Kautsar. Ada beberapa tafsir yang menyebutkan Al-Kautsar adalah Al-Abna'ul Kathirun. Apa artinya Al-Abna'ul Kathirun? Keturunan yang banyak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diejek, baru diolok-olok bahwasanya anak laki-lakinya itu sudah meninggal dunia? Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakmu itu bukan hanya anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak perempuan juga itu penting. Bahkan dari Fatimah Zahra lahir 2 anak. Yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain. Semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi sekarang keturunan dari Al-Hasan atau Al-Husain. Termasuk kalau di Indonesia mungkin yang namanya Habaib, Wali Songo, Al-Ashraf, As-Sadah,
itu semuanya keturunan dari Al-Hasan atau Al-Husain. Nah, tetapi kalau kita melihat di Timur Tengah, itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya Al-Ashraf, yang kedua namanya As-Sadah. Ashraf dan Sadah. Ashraf itu dari Sayyidina Al-Husain. Sadah itu dari Sayyidina Al-Hasan. Jadi Sadah itu dari Al-Hasan, Ashraf dari Al-Husain. Kalau di Indonesia namanya Habaib, kalau nggak salah ya. Namanya Habaib. Kalau ada pun juga yang menyatakan bahwasanya nasab keturunan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa yang namanya Bani Hashim. Bani Hashim keturunan dari Al-Abbas, keturunan dari Ja'far, keturunan dari paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama Hashimi. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Bani Hashim, Bani Hashim. Dan ini termasuk paman-paman beliau, yaitu yang namanya Abi Thalib. Ada juga paman beliau namanya Hamzah. Ada juga paman beliau yang namanya Ja'far. Ada paman beliau yang namanya siapa lagi? Al-Abbas. Itu semuanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunannya termasuk Hashimi. Termasuk Hashimi. Tetapi menurut saya sendiri, insya Allah semua manusia Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Maha adil. Tidak ada kebaikan manusia di atas manusia yang lain kecuali dengan takwa. Bukti itu terbukti di dalam Al-Quran. Hal itu terbukti di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi takwanya. Yang takut melakukan dosa, yang takut meninggalkan kewajiban, yang takut kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang namanya Abi Lahab. Abi Lahab, beliau paman Rasulullah, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Sayasla naran zata lahab." Abi Lahab ini akan masuk neraka meskipun beliau keluarga Rasul. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwasanya kita akan masuk surga bukan karena keturunan kita, bukan karena keluarga kita, bukan karena bahasa kita, bukan karena penampilan kita, tetapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan melindungi kita dari neraka atau memasukkan kita ke dalam surga. Nah, jadi kalau mungkin ada seseorang mengaku bahwasanya karena saya keturunan orang yang baik, pasti Allah akan lebih mencintai saya. Keliru. Ini keliru. Nabi Nuh alaihi salam punya anak kandung, anak sendiri. Anak sendiri itu masuk neraka. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan saya tahu bahwasanya masalah ini sensitif, apalagi di Indonesia kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai keturunannya. Tetapi harus dijelaskan supaya kita tidak gulu terhadap orang-orang yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau terbukti. Sebenarnya tidak ada bukti secara nyata yang 100% bahwasanya kalau ada seseorang mengaku sebagai keturunan Rasul, ada buktinya. Tetapi di dalam fikih kita percaya aja. Setiap orang yang ngaku percaya, tetapi tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan. Silahkan ngaku apapun. Silahkan. Keturunan itu tidak ada kelebihannya. Dalam agama Islam tidak ada kelebihannya. Kecuali dalam satu hal. Apa itu? Ahli waris. Mereka punya kelebihan untuk ambil harta orang yang meninggal. Nah, itu aja. Tetapi kalau di dalam agama Islam tidak ada sama sekali. Inna a'tainakal kautsar. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, memang anak laki-lakimu sudah meninggal dunia, tetapi keturunanmu suatu hari akan mencapai jutaan orang." Kalau kita melihat di Indonesia aja keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratusan ribu. Saya pernah diberi kesempatan berdakwah di kota Palembang. Di sana banyak habaib. Dan habaib tidak seperti yang ada di Bandung. Kalau habaib di Bandung paling di masjid, jadi ustaz,
jadi syekh, menyampaikan kajian. Kalau di Palembang, tukang bangunan ada yang habaib. Ada yang jual beli di pasar, juga habaib. Guru ngaji biasa itu habaib juga. Jadi di Indonesia itu ratusan ribu dari habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, yang ada di Timur Tengah, dimanapun di dunia pasti ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan bersedih. Insyaallah suatu hari keturunanmu lebih banyak daripada orang yang mengejek-ejekmu. Buktinya apa? Sampai sekarang ulama masih beda pendapat. Siapa yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nggak tahu. Secara nyata 100% kita nggak tahu. Ada yang berkata Al-Walid bin Mughirah. Ada yang berkata Abi Jahl. Ada yang berkata kafir-kafir Quraisy yang lain. Tidak ada 100% diketahui secara nyata. Tidak ada. Yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya setiap salat di dalam tasyahud. Kita tahu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jutaan di zaman kita sekarang. Luar biasa. Inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, Al-Kautsar itu adalah anak-anakmu yang suatu hari akan mencapai jutaan orang. Nah, luar biasa. Kalau engkau ya Rasulullah sudah diberi nikmat yang banyak, kan artinya nikmat yang banyak. Kalau engkau ya Rasulullah sudah diberi sungai yang kalau meminum dari minumannya maka tidak akan haus selama-lamanya. Ya Rasulullah, engkau sudah diberi anak-anak yang banyak. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita? Pak Ustaz, saya sudah diberi mata. Baru kita tahu mata kita itu nilainya triliunan, bahkan lebih. Kita sudah diberi banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepadanya? Bagaimana kita bersyukur kepadanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ente ingin bersyukur, gampang. Bagaimana kita bersyukur? Fasholli li rabbika wanhar. Dua hal aja. Fasalli, banyak salatnya. Banyak salat. Di kajian yang kemarin kita menyebutkan satu kisah ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta masuk surga. Minta masuk surga. Seorang sahabat ingin masuk surga. Kata Rasulullah, ini bukan hak aku. Saya tidak bisa memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Lihat, Rasulullah sendiri tidak bisa memutuskan. Tidak bisa menentukan orang ini ahli surga dan ini orang ahli neraka. Kadang-kadang di zaman kita sekarang banyak orang yang berani. Ini orang sesat. Ini orang kafir. Ini orang ahli neraka. Ini ahli surga. Padahal Rasulullah sendiri tidak berani menyebutkan hal tersebut. Jadi kita bertawadhu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Kita hanya berhak untuk menentukan diri kita apakah kita sudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Jadi ada seseorang datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga." Kata Rasulullah, "Itu bukan hak aku. Itu berat. Aw ghaira dzalik? Boleh enggak minta hal yang lain atau bertanya tentang hal yang lain?" Kata sahabat ini, "Enggak. Saya hidup melakukan ibadah, meninggalkan maksiat hanya untuk masuk surga. Saya tidak mau apa-apa." Kata Rasulullah, "Idzan fa'inni 'alaiha bi kathratis sujud." Saya akan berdoa kepada Allah. Tetapi tolong bantulah doa aku dengan banyak salat. Jadi banyak salat itu insya-Allah akan membantu dan akan menaikkan, memperbaiki kemampuan atau mungkin kemungkinan kita untuk masuk surga. Jadi banyak salat. Fasholli li rabbika wanhar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, melarikan diri ke mana? Salat. Arihna biha ya Bilal. Ya Bilal, kami lagi capek. Kami lagi lelah. Kami lagi susah hati. Maka ayo kita melakukan salat supaya menghibur diri kita. Jadi salat ini benar-benar obat bagi orang yang hatinya terluka, yang hatinya masih sedih, yang masih susah hati. Obatnya adalah salat. Karena disitulah kita akan curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disitulah kita akan bermunajat, disitulah kita akan berdoa, sehingga insya Allah begitu kita akan curhat kepada Allah, habis dan selesai masalah-masalah kita. Fasalli li rabbika wanhar. Ente ingin bersyukur, salat. Salat. Tetapi saat kita salat, sebagaimana kajian yang kemarin, kita menyempurnakan salat kita. Bukan asal kita rukuk, asal kita sujud, asal kita menggerakkan badan, asal kita menggerakkan bibir dan lidah. Tidak. Salat itu ada sunnahnya, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana melakukan salat. Diajarkan di dalam hadis yang sahih, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita membaca, bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita meluruskan niat. Itu semuanya ada di dalam sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar. Ini yang terkait dengan tema kita hari ini, wanhar. Apa artinya wanhar? Berkurbanlah. Ente ingin bersyukur kepada Allah atas keluarga yang bahagia, atas rumah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, atas kerja, atas kehidupan, atas umur, atas badan yang sehat. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat? Lalu wanhar, berkurbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita itu semuanya berkurban. Saat tadi kita bangun subuh, kita berkurban. Apa yang dikurbankan? Rasa kenyamanan kita, istirahat kita, kasur kita yang nyaman, itu dikurbankan supaya kita melakukan salat subuh. Kadang-kadang kita ambil air yang sejuk, yang dingin, tetapi enggak apa-apa, kita mengorbankan kenyamanan kita supaya kita membuktikan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkurban. Nanti pagi kita akan melakukan juga salat duha, itu termasuk berkurban. Setelahnya kita akan infak, kita berkurban sebagian dari harta kita. Tetapi kurban terbaik yang kita lakukan di Idul Adha, Idul Kurban. Itu kurban terbaik. Adapun juga kurban dan juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikah. Jadi ada hakikah, ada udhiyah. Kalau di Indonesia udhiyah ini namanya kurban. Tetapi dalam bahasa Arab kurban adalah segala hal yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kurban. Tetapi kurban atau mungkin udhiyah, kalau kita membahas tentang fikihnya, perlu kita memperhatikan syarat-syarat kurban. Syarat kurban bahwasanya yang pertama, kita harus mencari di antara hewan ternak, yaitu domba atau kambing, sapi, kerbau, atau unta. Atau bisa jadi ada hewan-hewan yang dekat dari 3 hewan tersebut, yaitu domba, sapi, dan unta. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkurbankan kerbau. Tidak pernah. Tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama membolehkan karena dianggap sebagai sapi. Oleh karena itu sampai sekarang beberapa ulama Saudi sampai sekarang tidak membolehkan kerbau itu menjadi bagian dari kurban. Sampai sekarang sebagian dari ulama di sana, karena menurut mereka kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di antara 3, unta, sapi, domba, kambing. Nah, syaratnya apa Pak Ustadz? Kalau umur domba, kambing, sapi, kerbau, atau mungkin unta, umur domba 6 bulan ke atas. Tetapi kita harus melihat sebenarnya ada perbedaan di antara ulama dari 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa perbedaan tersebut? Karena jada'ah. Apa artinya jada'ah? Giginya. Kadang-kadang muncul di bulan ke-5, kadang-kadang muncul atau mungkin sempurna di bulan ke-6, kadang-kadang sempurna di bulan 8 atau bulan 9. Saya sendiri pernah peternakan, dan ketika melihat dan mengamati, ada sebagian yang mungkin di bulan yang ke-4, ke-5 itu sudah sempurna giginya. Ada juga yang di bulan 8, di bulan 10, ada yang 1 tahun. Tetapi di 1 tahun itu sudah yang paling aman. 1 tahun itu sudah yang paling aman. Tetapi 6 bulan boleh menurut beberapa ulama kalau sudah jada'ah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, giginya sudah sempurna, maka boleh. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Itu namanya jada'ah atau musinnah. Kalau
al-ibil musinnah juga itu termasuk 5 tahun. 5 tahun. Domba kambing itu hanya untuk satu keluarga. Satu orang yang berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau berkurban 2 domba yang sangat besar, sangat gemuk, yang dagingnya banyak. Ketika beliau berkurban yang pertama, beliau berkata, "Ini anni wa an ahli baiti." Ini untuk saya, berkurban untuk saya dan untuk keluargaku. Jadi dari hadis ini, satu kurban itu sudah cukup untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga. Kalau untuk sapi, bisa dibagikan menjadi 7. Berarti bisa menjadi untuk 7 keluarga. Kalau unta sama, untuk 7 keluarga. Pak Ustadz, itu wajib atau sunnah? Nah, kalau Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Ibn Taymiyah, mereka berkata, wajib. Kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Seperti haji dan umrah, seperti haji. Haji orang yang mampu, wajib melakukannya kan? Begitu juga udhiyah atau kurban, menurut Abi Hanifah, satu mazhab, menurut Abi Hanifah bahwasanya itu wajib bagi orang yang mampu. Tetapi menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, Al-Imam Syafi'i, Imam Al-Maliki, dan Al-Imam yang lain, mereka berkata, ini termasuk sunnatun muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Atau sunnah yang diutamakan. Sunnah. Kalau kita melakukannya, kita dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya, kita tidak berdosa. Dan Abi Bakar As-Siddiq pernah suatu tahun meskipun beliau khalifah, meskipun beliau presiden umat Islam, beliau suatu tahun tidak berkurban. Padahal beliau kaya, jabatannya besar, mampu berkurban, tapi tidak berkurban. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkurban? Kata Abu Bakar, khiftu an taqulu annaha wajibah. Saya takut kalian mengira bahwasanya kurban ini wajib. Maka saya membuktikan kepada kalian. Saya tidak melakukan kurban supaya membuktikan kepada kalian bahwasanya kurban ini bukan wajib tetapi sunnah. Sunnah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena banyak di antara kita meskipun kondisinya sangat susah. Dia ambil sebagian dari jatah istri dan anak, dari jatah keluarga. Kadang-kadang berhutang, kadang-kadang ambil kredit, kadang-kadang mungkin pinjol. Supaya apa? Supaya berkurban. Dan ini hal yang keliru. Kalau kita mampu, maka berkurban. Tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini hukumnya. Kita mencari yang paling sempurna. Karena kita bersyukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita memberikan hadiah kepada Allah. Sebagaimana Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, kita ingin memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah itu apa? Hadiah itu kurban. Maka kita memilih yang paling sempurna sesuai kemampuan kita. Kemampuan kita 1.500.000, ada kurban 1.500.000. Kesanggupan kita 2 juta, 2.500.000, 3 juta, sesuai kemampuan kita. Dan alhamdulillah, kalau saya sendiri di tempat saya ada yang harganya 1.800.000, 1.700.000, 2 juta, sesuai dengan bobotnya dan harganya. Disitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kurban atau udhiyah. Udhiyah hanya dilakukan sekali setahun. Tetapi kalau kita ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bisa dikurbankan. Ayam bisa dikurbankan, boleh. Tetapi di luar Idul Adha. Kalkun, bebek bisa dikurbankan, boleh. Tapi setelah Idul Adha. Tetapi namanya bukan udhiyah. Namanya kurbannya. Mengkurbankan ya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita berkurban? Kita berkurban mulai dari setelah Idul Adha, setelah salat Idul Adha. Kapan itu Idul Adha? Idul Adha hari ke-10, hari 10. Hari 10 Dzulhijjah. Hari 10 Dzulhijjah. Boleh kita melakukannya setelah salat hari 10, hari ke-11, hari ke-12 dan ke-13. Itu syaratnya. Kenapa Pak Ustadz 11, 12, 13? Padahal Eid itu hanya 1 hari. Iya, Idul Adha 1 hari. Tetapi ada yang namanya Ayyamul At-Tashriq, 3 hari mulai terhitung setelah Idul Adha. Jadi sampai hari ke-11 Dzulhijjah.
masih kita bisa berkurban. Nah, ini kesempatan bagi kita. Saya kasih mungkin bocoran kepada ibu dan bapak yang mungkin belum ada duitnya, belum ada uangnya untuk berkurban sebelum sekarang, sebelum Idul Adha. Sekarang musimnya biasanya lumayan mahal. Lumayan mahal. Itu namanya harga Idul Adha. Tetapi kalau sudah lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu mulai menurun. Mulai menurun. Kayak mungkin bahasa pedagang, cuci gudang. Mau melepaskan. Karena banyak peternakan itu bukan untuk breeding. Peternakan itu hanya yang ditargetkan untuk kurban aja. Kalau ada yang sisa itu kerugian besar bagi mereka. Bagi mereka mungkin sudah hari ke-13, mungkin kalau mungkin mau ini boleh saya kasih nasihat kepada ibu dan bapak, kalau mau yang paling murah itu hari ke-13. Hari terakhir. Hari terakhir itu dapat yang paling murah. Bahkan bisa kita dapat di angka 1.500.000, 1.400.000 bisa kita dapat. Nah, setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kita ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan bagaimana kita membagikannya. Bagaimana kita membagikannya sesuai kebutuhan keluarga kita. Bisa jadi keluarga kita itu besar, maka kita menyisihkan bagian pertama untuk keluarga kita. Bagian pertama untuk keluarga kita. Keluarga kita besar, terdiri dari 10 orang, 20 orang, 30 orang, maka kita menyisihkan bagian terbesar. Jadi kurban itu dibagikan menjadi 3 bagian. Tidak harus rata-rata. Tidak harus rata-rata. Tidak harus dibagi rata. Jadi bagian pertama untuk keluarga, sesuai kebutuhan mereka. Bisa jadi itu 80% boleh. 90% boleh. 50% sesuai kebutuhan keluarga kita. Kalau keluarga kita itu hanya suami dan istri dan 1 anak, berarti kebutuhannya sangat kecil. Maka kita menyisihkan sesuai kebutuhan. Jangan simpan lama-lama. Kadang-kadang kita menyimpan, nggak apa-apa, kita akan butuh sepanjang 1 tahun. Datang bulan Ramadan dan Idul Adha yang akan datang 1 tahun atau 2 tahun, masih kita menyimpan dagingnya di dalam kulkas, di dalam freezer. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah tidak ada freezer, tidak ada kulkas kan? Jadi Rasulullah SAW melepaskan supaya sebanyak mungkin orang bahagia dengan daging kita, supaya banyak orang bisa menikmati sedekah kita. Kan kita ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar pahala dari Allah. Maka kita membagikan. Kita menyisihkan bagi keluarga kita yang cukup untuk 1 minggu, 2 minggu itu maksimal ya. Sisanya kita membagikannya. Bagian pertama untuk keluarga kita. Bagian kedua untuk hadiah. Hadiah untuk siapa? Untuk tetangga. Bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat, atau bahasa zaman sekarang bestie kita. Kita menghadiahkan. Meskipun dia kaya Pak Ustadz, meskipun dia kaya raya, kita menghadiahkan supaya menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang ketiga, bagian yang ketiga diberikan sebagai sedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang berhak? 8 asnaf. 8 asnaf. Siapa 8 asnaf itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Berapa? 8 asnaf. 8 asnaf. Tetangga kita ada miskin dan fakir, berikan. Ada seorang yang mungkin yang ibnu sabil dalam perjalanan, dikasih. Seorang mu'allaf, dikasih. Seorang amilin 'alaiha, dikasih. Fisabilillah, dikasih. Jadi bagian yang terakhir itu dari 8 asnaf. Pak Ustadz, kalau itu untuk udhiyah, wanhar ini juga termasuk akikah. Wanhar yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Akikah itu hukumnya apa? Akikah menurut beberapa ulama tidak ada sapi dan unta. Tidak disebutkan. Tetapi hanya ada domba atau kambing. Kalau ada seseorang mau memberikan mungkin unta atau sapi, boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Tetapi yang disebutkan di dalam hadis yaitu domba atau kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Tapi kalau kita tidak mampu 2, boleh 1-1, tidak ada masalah. Pak Ustadz, kenapa laki-laki? Kalau anak kita laki-laki itu kita berkurban 2. Kalau mungkin anak kita perempuan cuma 1. Ini berarti
zalim kepada perempuan Pak Ustaz? Enggak. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anak laki-laki itu lahir, ini banyak artinya. Banyak artinya. Kalau orang tuanya sudah tua renta, sudah nggak bisa jalan, perempuan tidak bisa mencari nafkah, khususnya di Timur Tengah. Dan di zaman itu, tidak bisa mencari nafkah. Yang mencari nafkah, yang selalu membantu bapaknya dan ibunya untuk mencari nafkah adalah anak laki-lakinya. Kan? Itu di zaman itu. Di zaman sekarang sudah mungkin perempuan sendiri juga bisa membantu orang tuanya, bisa membantu keluarganya. Maka di zaman sekarang perlu ada ijtihad baru. Ijtihad baru perihal mungkin antara laki-laki dan perempuan perbedaan yang gimana, tetapi menurut ilmu fikih laki-laki itu dua, perempuan itu satu. Syaratnya umurnya berapa? Sama dengan syarat udhiyah atau kurban. Jadi kalau domba 6 bulan, kalau kambing 1 tahun. Atau yang namanya al-jadi'ah. Ini artinya waktunya udah habis ya? Hah? Baik. Kapan kita melakukannya kalau akikah? Hari ke-7. Hari ke-7 dari lahir anak kita. Pak Ustadz tidak bisa hari ke-7. Tambah 7 hari. Berarti hari ke-14. Tidak bisa hari 14. Tambah 7 hari. Berapa? Hari 21 dan sebagainya. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bahkan diriwayatkan setelah 20 tahun pun juga bisa kita melakukan akikah. Tetapi lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Itu yang namanya akikah. Pak Ustadz, anak saya lahir sebelum Idul Adha. Bagaimana? Yang mana saya mendahului? Saya mendahului udhiyah, kurban atau akikah? Yang didahulukan yang mana? Dua-duanya adalah sunnah muakkadah. Dua-duanya adalah sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita melakukan dua-duanya. Pak Ustadz, saya ingin melakukannya semuanya dalam satu aja. Berkurban satu untuk udhiyah dan akikah. Kenapa mau melakukan itu? Mau irit Pak Ustadz. Tidak boleh irit ke dalam kebaikan. Dalam kebaikan kita memberikan yang terbaik, tetapi sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita tidak mampu akikah, itu termasuk juga sunnah. Kalau kita tidak mampu juga udhiyah, itu termasuk juga sunnah. Ya, jangan memaksa diri kita. Kalaupun juga kita bisa dua-duanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Menurut Al-Imam Abi Hanifah, beliau berkata bisa digabungkan. Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i, beliau berkata bisa digabungkan. Jadi akikah dan udhiyah bisa digabungkan menjadi satu ibadah, satu kurban untuk dua-duanya. Tetapi menurut Syafi'i wal Maliki, mereka berkata ini ibadah yang berbeda. Harus dilakukan secara berbeda-beda. Dan juga akikah itu waktunya bebas. Bebas. Jangan hanya melakukannya di waktu Idul Adha. Kita baru menjelaskan bahwasanya hari ke-7, hari 14, hari ke-21, hari ke-28. Nanti kita hitung sesuai mungkin kemampuan kita kapan kita bisa. Ini yang terkait dengan akikah dan udhiyah. Fashalli li rabbika wanhar. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan salat dan berkurban kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Rasulullah, jangan bersedih gara-gara kata-kata dari orang. Jangan sampai ini kita mungkin ada kata dari sesuatu orang yang membenci kita, yang tidak suka sama kita jadi stres. Kadang-kadang kata itu tersampaikan kepada kita pagi hari, kita sampai malam hari kita masih memikirkannya. Padahal itu kata hanya lewat aja. Lewat. Bukan karena kita benar-benar sesuai dengan apa kata orang. Enggak. Bisa jadi karena dia membenci kita. Bisa jadi dia dengki sama kita. Bisa jadi dia iri sama kita. Pasti akan menyampaikan kata-kata supaya kita tidak tenang. Kalau kita tidak tenang berarti dia menang. Dia menang. Dia berhasil membuat kita tidak tenang. Nah, jadi apapun yang diomongin, apapun yang dibicarakan tentang kita sudah percaya diri dengan diri kita dan percaya diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata-kata dari orang itu akan mempengaruhi cara pikiran kita, mindset kita, produktivitas kita, ibadah kita tetap berjalan, malah kita semakin meningkat. Jadi kata orang Inggris, the best way to revenge is to be better atau to improve your quality. Jadi saat kita ingin balas dendam terhadap seseorang, balas dendam terbaik itu memperbaiki diri kita sendiri. Bukan menyakiti dia.
Saat kita insya Allah memperbaiki diri kita sendiri akan terbungkam setiap orang yang pernah menjelekan kita. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali diejek, setiap kali direndahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap meningkatkan ibadahnya, tetap meningkatkan kemampuannya, tetap meningkatkan kebaikannya, dan tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu tidak akan berubah dengan perubahan orang, tidak akan berubah dengan kata-kata orang, bahkan akan semakin hari semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Suatu hari yang pernah mengejekmu ya Rasulullah, suatu hari dia akan tahu diri. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas untukmu ya Rasulullah. Bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi untuk seluruh umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin tafsir yang sederhana tentang surat Al-Kautsar yang terkait mungkin dengan Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah kita akan menikmatinya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silahkan Ibu. Terima kasih. Kalau umpama kita dulu lagi bayi belum di HTK, terus kita niatkan sekarang korban itu ke HTK diri sendiri dengan korban, apakah boleh? Baik. Kita belum akikah untuk diri kita sendiri. Orang tua kita dulu tidak melakukan akikah maksudnya. Nah, boleh sebenarnya akikah untuk diri sendiri boleh. Boleh. Tetapi menurut ini mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Al-Maliki dipisahkan dengan udhiyah. Dipisahkan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh digabungkan. Baik. Jazakillahu khairan. Jadi Ibu kenapa bertanya begini? Karena Ibrahim alaihi salam menurut beberapa riwayat baru akikah setelah usia beliau sudah 70 tahun. Atau mungkin itu salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama. Jadi boleh kita berakikah untuk diri kita sendiri. Ya. Silahkan ada pertanyaan lagi? Silahkan Bu. Ya. Baik. Baik. Ya itu sudah termasuk di antara harta waris mungkin ya. Termasuk di antara harta waris yang selalu mengalir kepada ibu. Nah itu sudah bukan milik beliau lagi. Kalau seorang sudah meninggal, apapun yang beliau sudah punya itu sudah menjadi milik orang lain. Siapa orang lain? Ini keluarganya. Nah, jadi apapun itu gajinya, pensiunannya itu mengalir kepada ibu, berarti itu atas nama ibu dan keluarga. Nah, dan setiap kali mungkin kita dapat kenikmatan tersebut, kita bersyukur kepada Allah, pasti kita akan berdoa untuk yang sudah meninggal, untuk suami yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ya beliau menjadi ahli surga. Nah, saat mungkin itu termasuk sebenarnya sedekah jariyah almarhum. Karena itu mungkin gajinya yang selalu mengalir kepada keluarganya, untuk istrinya dan anaknya, itu termasuk nafkah terbaik. Itu termasuk sedekah jariyah. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi harta beliau masih bermanfaat bagi keluarga beliau gitu. Jadi kita boleh berkorban dan kirim hadiah terbaik kepada beliau. Hadiah terbaik kepada beliau adalah berdoa. Karena menurut seluruh ulama, semua ulama sepakat 100% doa kita pasti akan bermanfaat untuk mayat. Jadi kurban itu atas nama sendiri dan keluarga, atas nama ibu sendiri dan keluarganya. Ya, baik, jazakillahu khairan. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Ya, umurnya. Jadi kalau domba itu 6 bulan ke atas, itu rata-rata udah mulai. Nah, tapi beda dari mungkin cuaca itu kadang-kadang mungkin di daerah dingin agak mungkin lama gitu. Daerah panas itu cepat. Jadi kita melihat ini dombanya dari mana dan melihat gigi dia. Nah, jangan percaya dengan mungkin orang yang jual, kadang-kadang yang jual kurban itu berusaha untuk jual, yang penting lepas. Meskipun kadang-kadang tidak memenuhi syaratnya. Kita melihat giginya sudah sempurna atau belum. Nah, gitu. Ya. Kadang-kadang kalau 6 bulan giginya sudah sempurna boleh. Bahkan ada fatwa sebelum 6 bulan giginya sudah sempurna, dagingnya sudah lengkap, sudah sempurna, boleh dikurbankan. Ini menurut fatwa dari Al-Markaz Al-Urubi. Ulama Islam yang ada di Eropa, mereka karena sekarang dengan peternakan baru ada teknologi, ada hormon, ada enzim yang bisa diberikan kepada mungkin ternak kita sehingga cepat gemuk dan cepat dewasa. Cepat dewasa. Dan itu mungkin sebelum 6 bulan. Nah, menurut beberapa ulama boleh. Ya, wa'iyyakum insyaallah. Nah, ada pertanyaan lagi? Baik, kita berhenti di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa jabri ke saya langsung. Karena ini terkait dengan Idul Adha, sebentar lagi kita masuk. Belum tentu akan dijelaskan lagi. Jazakumullahu khairan. Mungkin kalau ada yang pertanyaan lagi bisa daftar nomor HP saya, bisa 08 565. Ya, saya ulang lagi ya. 08 565 93 56 854. Nah, itu mungkin hanya untuk pertanyaan ya. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita khatam dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.